8 tahun aku menunggu adikku kembali. Ketika ia berdiri di ambang pintu, matanya sama persis, tapi suaranya dingin sekali. Aku tahu segalanya, katanya pada ayah, yang langsung memucat, ternyata adikku selama ini memang sengaja disembunyikan. Tak kusangka orang tuaku adalah. Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota, atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Kota kecil kami, tempat aku dan Risa dibesarkan, selalu diselimuti udara yang terasa tebal. Itu bukan hanya kabut pagi atau asap masakan tetangga. Itu adalah rasa bersalah dan kesedihan yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap sudut jalan, setiap toko kelontong, setiap pohon mangga di halaman rumah kami, semua terasa menyimpan bisikan tentang Risa, adikku yang hilang, sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi kenangan itu, dan kepergiannya, masih membebani kami seperti selimut tebal di musim panas. Aku Maya, terperangkap di dalamnya, dalam keheningan yang memekakan telinga. Risa saat itu baru saja berusia 17 tahun. Dia adalah remaja yang ceria, penuh rencana, dan terkadang sedikit bandel. Dia akan segera lulus dari SMA, dan impiannya sangat jelas, kuliah di luar kota, mengambil jurusan seni, dan melukis pemandangan yang lebih luas dari sekadar kota kecil kami. Kami sebagai kakak beradik, sangat dekat. Risa sering masuk ke kamarku larut malam, hanya untuk bercerita tentang cowok yang ia sukai atau guru matematika yang menyebalkan. Kami berbagi segalanya, jadi, ketika ia menghilang, itu bukan hanya kehilangan fisik, tetapi juga hilangnya separuh jiwaku. Pagi itu semuanya terasa biasa saja. Aku bangun dan mendapati kamar Risa rapi, terlalu rapi untuk anak seusianya, spraynya ditarik kencang, buku-buku di meja belajarnya tersusun lurus. Hanya ada satu hal yang janggal, jendela kamarnya sedikit terbuka, seolah ia baru saja melangkah keluar dan tidak sempat menutupnya. Kembali, tidak ada pesan di cermin, tidak ada surat di bantal, tidak ada pertengkaran besar yang mendahului, tidak ada tanda-tanda Risa sedang menghadapi masalah serius. Ia hanya lenyap, seperti tetesan air yang jatuh ke lantai dan menguap tanpa bekas. Aku ingat jam-jam pertama kepanikan. Awalnya kami berpikir ia mungkin menginap di rumah teman tanpa memberitahu, sebuah kenakalan remaja. Namun ketika sore menjelang dan ponselnya mati, ketakutan itu mulai merayap. Malam itu kami pergi ke kantor polisi. Aku masih bisa merasakan dinginnya ubin di kantor polisi dan aroma kopi basi yang menyengat. Polisi segera memulai pencarian, melibatkan banyak orang, memasang poster dengan foto Risa yang tersenyum cerah di mana-mana. Namun tidak ada hasil. Beberapa minggu berlalu, lalu beberapa bulan, dan petunjuk yang didapat selalu menemui jalan buntu. Akhirnya setelah hampir setengah tahun tanpa kabar, polisi menutup kasusnya. Mereka menyebutnya melarikan diri, sebuah kesimpulan yang dingin, yang membebaskan mereka dari tanggung jawab pencarian lebih lanjut. Aku dan ayah ibu menerima dokumen penutupan kasus itu dengan tangan gemetar. Polisi berasumsi Risa pergi karena tekanan sekolah atau masalah remaja lainnya, tapi aku tahu, jauh di lubuk hatiku, Risa tidak akan pernah meninggalkan aku sendirian tanpa sepatah kata pun. Kami punya janji konyol untuk selalu saling melindungi. Risa tidak mungkin melanggar janji itu, tidak mungkin. Reaksi ayah dan ibu terhadap hilangnya Risa adalah hal yang paling menggangguku, bahkan lebih dari hilangnya itu sendiri, tentu ada air mata, banyak sekali. Ibu sering menangis sambil memeluk baju Risa, ayah terlihat kelelahan, matanya merah karena kurang tidur, mereka terlihat seperti orang tua yang sedang berduka, yang hancur. Namun di balik semua kesedihan itu, ada sesuatu yang salah, ada lapisan keanehan yang dingin. Seperti es yang menutupi api, rasanya seperti ada bagian dari kesedihan mereka yang terasa dipentaskan, seperti akting yang terlalu dipaksakan di atas panggung kehidupan kami. Ayah yang biasanya hangat dan banyak bicara, berubah menjadi sosok yang sangat pendiam, matanya yang dulunya memancarkan keceriaan saat melihat kami, kini diselimuti kabut tebal, kabut yang seolah menyimpan rahasia besar yang tak boleh kuterobos. Jika aku mencoba berbicara tentang Risa, mengajaknya mencari petunjuk baru, ia akan segera mengalihkan pembicaraan. Atau hanya menjawab dengan gumaman pendek, ia menjadi seperti sebuah benteng yang tiba-tiba menutup semua pintunya. Aku sering
Melihatnya duduk sendiri di teras, merokok dalam keheningan, dengan ekspresi yang jauh lebih mirip ketakutan daripada kesedihan, ibu di sisi lain, menjadi hiperaktif, ia tidak bisa diam, ia mulai mengisi rumah dengan suara yang berlebihan, musik klasik yang terlalu keras di pagi hari, siaran berita tanpa henti di siang hari, dan telepon tanpa akhir kepada teman-temannya. Ia terus membersihkan rumah, mendekorasi ulang, membeli perabotan baru, itu adalah upaya panik untuk mengisi setiap sudut rumah dengan kebisingan dan aktivitas, seolah berusaha mengubur setiap inci kenangan Risa di bawah tumpukan kesibukan yang tak penting. Semua itu dilakukan seolah untuk menghindari keheningan, menghindari momen di mana ia harus menghadapi kenyataan pahit. Aku sering melihat kontras yang mencolok ini, ayah yang membeku, ibu yang mendidih, keduanya bertingkah ekstrim. Namun keduanya memiliki kesamaan. Mereka menghindari menyebut nama Risa, mereka tidak ingin mendengar, melihat, atau merasakan apa pun yang mengingatkan mereka pada adikku yang hilang. Kehilangan adalah satu hal, tetapi upaya kolektif untuk menghapus jejak Risa adalah hal lain, dan itulah yang membuatku mulai curiga. Selama bertahun-tahun, aku hanya melihat mereka, mengamati, mencoba menemukan celah dalam pertahanan emosional mereka. Aku berjuang melawan pikiran buruk, mencoba meyakinkan diriku bahwa mereka adalah orang tua yang baik, yang mencintai kami adalah keluarga yang utuh, atau setidaknya, begitulah yang kami yakini selama ini. Namun seiring waktu berjalan, keraguan itu tumbuh menjadi keyakinan yang dingin. Bukti-bukti kecil mulai bermunculan, bukti dari upaya sistematis untuk menghapus Risa dari kehidupan kami. Foto-foto Risa di ruang keluarga, yang dulu bangga dipajang di atas piano, mulai diturunkan. Pertama, foto saat ia wisuda TK, lalu foto saat kami berlibur ke pantai. Satu persatu, bingkai-bingkai foto itu menghilang, diganti dengan lukisan pemandangan yang hambar, tanpa makna, atau vas bunga yang kosong. Ayah beralasan bahwa melihatnya hanya membuat ibu semakin sedih. Tetapi bagiku, itu terasa seperti upaya penghapusan bukti. Puncak dari semua keanehan itu adalah kamar Risa. Setelah beberapa bulan ia pergi, kamar itu dikunci, bukan hanya ditutup, tetapi dikunci menggunakan kunci gembok yang kuat. Ayah menyimpan kuncinya di suatu tempat yang tak pernah aku temukan. Meskipun aku sudah mencari di setiap laci dan kotak perhiasan di rumah. Ketika aku bertanya mengapa, ayah hanya mengatakan itu, untuk menjaga kamar tetap utuh. Menunggu Risa pulang, tapi itu terasa seperti alasan yang dibuat-buat. Mengapa mengunci kamar anak yang hilang? Bukankah seharusnya kamar itu menjadi tempat suci untuk mengenangnya? Mengapa menghalangi aku masuk? Rasanya seperti Risa bukan menghilang secara kebetulan, tetapi sengaja dihapus dari narasi keluarga kami. Seluruh hidup kami setelah kepergiannya adalah sebuah kepalsuan, sebuah panggung sandiwara yang diatur oleh dua orang yang seharusnya menjadi jangkar kehidupanku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar ingin Risa kembali, atau jauh lebih menakutkan, apakah mereka tahu di mana Risa berada? Pertanyaan itu menjadi racun yang menggerogoti jiwaku selama 8 tahun, 8 tahun yang panjang, di mana aku hanya bisa menatap jendela Risa yang sedikit terbuka, menunggu angin membawa jawaban. Waktu berlalu, membawa kami semakin jauh dari tahun di mana kami masih menjadi keluarga yang utuh. 8 tahun adalah waktu yang dibutuhkan bayangan untuk kembali menjadi wujud yang nyata. Dan malam itu, wujud itu tiba tanpa peringatan, di tengah badai yang menderu. Malam itu di penghujung musim hujan, hujan turun dengan ganasnya, tidak hanya rintik, melainkan guyuran air yang memukuli atap rumah kami seperti ribuan kepalan tangan yang marah. Aku sedang duduk di sofa tua kami di ruang tamu, mencoba menyelesaikan sebuah buku tebal, tetapi pikiranku terus melayang, terjebak dalam memori Risa. Suara hujan yang keras itu seolah menenggelamkan semua suara lain di rumah, menciptakan suasana yang dalam dan mencekam. Sekitar pukul 9 malam, di sela-sela dentuman guntur, suara ketukan terdengar. Itu bukan suara ketukan biasa dari seorang tamu atau tetangga yang berteduh. Ketukan itu terasa aneh, awalnya ragu-ragu, seperti tangan yang takut menyentuh kayu pintu. Tetapi kemudian berulang dengan ritme yang membawa otoritas, seolah pemilik tangan itu tahu pasti tempatnya berada. Itu adalah suara yang anehnya familiar, namun juga asing. Membuat bulu kuduku berdiri. Ayah dan ibu sudah tidur di lantai atas. Aku meletakkan buku dan berjalan perlahan menuju pintu utama. Saat aku mendekat, bayangan seseorang terlihat samar-samar melalui kaca bevel di pintu. Posturnya tinggi, ramping, dan berdiri tegak meskipun basah kuyup. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk siapapun yang ada di balik pintu.
Mungkin kurir paket yang salah alamat atau kerabat jauh? Aku memutar kenop, dan untuk sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, jantungku berhenti berdetak. Di ambang pintu berdiri seorang wanita, tubuhnya dibalut jaket tebal yang basah kuyup. Rambut panjangnya yang gelap menempel di wajahnya yang tirus. Ia menatapku, dan di bawah cahaya lampu teras yang redup, matanya bersinar, mata itu, mata almond yang dalam dengan sedikit bintik coklat di irisnya, persis sama dengan mataku. Mata itu adalah cetakan sempurna dari Risa adikku. Namun ada yang berbeda, Risa yang kuingat adalah remaja yang sedikit kikuk. Wanita ini sebaliknya, memiliki aura kematangan yang dingin, postur tubuh yang tegar, dan ekspresi yang sulit dibaca di matanya. Ada kedalaman yang tak pernah ku melihat pada Risa yang remaja. Maya, bisiknya, suaranya serak, mungkin karena hujan atau karena lama tidak digunakan. Ada kelelahan yang nyata di sana, tetapi juga kekuatan. Aku tidak bisa bicara, kakiku terpaku di tempat. Bahkan otakku pun seolah menolak memproses informasi ini. 8 tahun aku menunggu bayangan ini, wanita itu, Risa, melangkah masuk, meninggalkan jejak air di lantai keramik. Ia memelukku, pelukan itu kaku pada awalnya. Seperti ia lupa bagaimana cara memeluk, tetapi kemudian ia meremas tubuhku erat-erat. Itu adalah pelukan yang terasa seperti campuran rindu yang sangat dalam dan beban yang tak tertahankan. Aku pulang, katanya lagi, suaranya sedikit pecah kali ini, dan pada titik inilah, realitas menghantamku. Dia benar-benar Risa, adikku yang kuhapus dari kamar dan dinding, kini berdiri di ruang tamuku. Kekacauan emosi yang terjadi berikutnya adalah badai yang nyata, jauh lebih dahsyat daripada hujan di luar. Aku mulai menangis, bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan lega yang menghancurkan. Suara tangisku, ditambah suara Risa dan derap hujan, membangunkan ayah dan ibu di lantai atas. Dalam hitungan detik, mereka berdua berlari menuruni tangga. Ayah yang selalu pendiam mendahului, diikuti oleh ibu yang sudah terlihat panik. Mereka melihat Risa, dan reaksi mereka, itu bukan hanya sukacita murni, ada kejutan yang berlebihan, yang wajar, tetapi kemudian diikuti oleh gelombang panik yang hampir tak terlihat, tersimpan di balik lapisan pertama emosi. Ekspresi mereka adalah teka-teki, sebuah konflik internal yang dimainkan secara terbuka di hadapanku. Ibu yang selalu histeris adalah yang pertama bereaksi, ia menjerit. Nama Risa keluar dari tenggorokannya dengan nada tinggi yang memilukan. Ia berlari ke depan, memeluk Risa erat-erat, air mata membanjiri pipinya, mencampurnya dengan air hujan di jaket Risa. Itu adalah pelukan yang putus asa. Seolah takut Risa akan menghilang lagi jika dilepaskan, ia menciumi wajah Risa berkali-kali, mengulang-ulang kata terima kasih Tuhan dan anakku. Di permukaan, itu adalah reaksi ibu yang menemukan anaknya yang hilang, tapi aku yang sudah terbiasa mengamati setiap celah dalam diri mereka, melihat ketidaknyamanan di mata Risa dan kegelisahan yang mendalam di balik isakan ibu. Ayah, reaksinya yang paling aneh dan paling menakutkan, ia tidak bergerak. Ia berdiri di belakang ibu, tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya. Begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, wajahnya pucat pasi seperti kertas yang belum tersentuh tinta. Semua warna telah terkuras darinya, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya menatap Risa. Tatapan yang bukan berisi kebahagiaan seorang ayah yang menemukan putrinya, melainkan tatapan yang penuh perhitungan, ketakutan, dan rasa bersalah yang teramat sangat. Tatapan itu membuatku merinding. Dalam tatapan ayah aku membaca sebuah kalimat tanpa suara. Mengapa kamu kembali? Setelah beberapa saat, Risa berhasil melepaskan diri dari pelukan ibu yang mencekik. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya beralih dari ibu yang menangis ke ayah yang membeku. Itu adalah momen yang dingin, sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Ayah, katanya, nadanya datar, tanpa kehangatan, tanpa sentuhan emosi yang biasa. Digunakan seorang anak pada ayahnya, itu adalah nada pernyataan, bukan sapaan. Ayah tersentak, seolah tersengat listrik. Risa melangkah maju satu langkah, hujan di luar seolah mereda, memberi ruang bagi kata-kata ini untuk didengar dengan jelas. Aku tahu segalanya. Kalimat itu singkat, padat, dan menusuk, menghancurkan sisa-sisa teater kebahagiaan palsu di ruang tamu. Wajah ayah semakin pucat, ibu berhenti menangis dan menatap Risa dengan mata melebar ketakutan. Mereka, kedua orang tuaku, terlihat seperti anak kecil yang tertangkap basah sedang melakukan kejahatan. Aku berdiri di antara mereka, di tengah ketegangan yang menyesakan, dan tiba-tiba semua potongan teka-teki yang kucari selama 8 tahun, keheningan ayah, keaktifan ibu, foto yang dihapus, kamar yang dikunci,
semuanya menyatu, membentuk satu gambar mengerikan yang tak terbayangkan. Risa tidak pulang hanya sebagai seorang anak yang hilang, ia pulang sebagai pembawa hukuman, ia membawa kebenaran yang akan menghancurkan fondasi rumah kami. Malam itu ruang tamu kami berubah menjadi medan perang senyap. Setelah kata-kata Risa, aku tahu segalanya, terucap, tidak ada lagi yang berani bicara, ibu kembali menangis, tetapi kali ini, tangisnya adalah tangis ketakutan, bukan kerinduan. Ayah dengan wajah pasi, hanya bisa menatap lantai. Seolah mencari lubang untuk bersembunyi, kami pindah ke meja makan, tetapi suasana di sana jauh dari hangatnya pertemuan keluarga. Kami duduk dalam keheningan yang menyiksa, hanya dipecah oleh bunyi sendok yang terantuk piring. Ayah dan ibu mencoba bersikap normal, mengajukan pertanyaan basa-basi tentang kondisi Risa, tetapi suara mereka terdengar bergetar, dan mata mereka terus-menerus menghindari tatapan Risa yang tajam. Mereka seperti dua penjahat yang sedang menunggu vonis di hadapan hakim. Aku tidak ikut bicara, aku hanya mengamati interaksi yang janggal ini, mencerna semua emosi dan fakta yang baru saja terungkap. Aku merasa marah pada ayah dan ibu, dan pada saat yang sama, aku merasakan ketidaknyamanan yang mendalam pada Risa. Kedewasaan yang dingin dalam dirinya adalah bukti nyata betapa beratnya kehidupan yang ia jalani selama 8 tahun tanpaku. Setelah hidangan yang hampir tidak tersentuh itu selesai, Risa memberiku isyarat, sebuah gerakan mata kecil yang hanya aku yang bisa memahaminya, isyarat yang kami gunakan sejak kecil. Aku mengerti, saatnya telah tiba. Aku lelah, kata Risa, berdiri dari kursinya, suaranya tenang, kontras dengan badai di dalam ruangan. Aku ingin bicara dengan Maya, di kamar kami, berdua saja. Ibu mencoba memprotes, tapi sayang, kami kan sudah lama tidak bertemu, mari kita bicara sebagai keluarga. Tidak Bu, potong Risa. Suaranya kini tegas, aku tidak pulang untuk reuni keluarga, aku pulang untuk memberitahu Maya apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun lalu. Ayah mengangkat kepalanya, pandangannya bertemu dengan pandangan Risa, aku melihat keputusasaan yang pahit dan permohonan yang diam di mata ayah. Risa hanya membalasnya dengan tatapan tanpa ampun. Tanpa menunggu jawaban, Risa menarik tanganku dan kami berjalan menaiki tangga, menjauh dari dua orang yang sekarang terasa seperti orang asing. Begitu kami berada di kamarku, karena kamar Risa masih terkunci, ia mengunci pintu dan menyalakan lampu meja yang redup. Kami duduk berhadapan di lantai, dengan suara hujan yang kini hanya terdengar samar-samar, kehangatan yang baru saja kurasakan saat memeluknya kini digantikan oleh rasa tegang yang baru. Aku tahu kamu sudah menduga ada yang salah Maya. Risa memulai, suaranya kini penuh getir, tidak lagi serak, melainkan jelas dan mengandung kekuatan yang ia dapatkan dari penderitaan. Kamu benar. Semua kecurigaanmu tentang ayah dan ibu itu benar. Ia kemudian mengatakan kalimat yang menghantamku lebih keras. Daripada guntur di luar, aku tidak lari Maya, ayah dan ibu yang menyembunyikanku. Penjelasannya terbentang seperti peta lama yang berdebu, peta yang menunjukkan jalan gelap yang ditempuh oleh orang tua kami. Risa mulai menceritakan apa yang terjadi pada malam ia menghilang. Itu bukan pelarian, itu adalah paksaan, ternyata beberapa hari sebelum ia pergi. Risa adalah satu-satunya saksi mata kecelakaan mobil yang terjadi di jalan utama, beberapa blok dari rumah kami. Itu bukan kecelakaan biasa. Itu adalah kecelakaan fatal yang melibatkan seorang pejabat tinggi kota, seseorang yang sangat berpengaruh dan terkemuka. Korban kecelakaan itu meninggal di tempat. Risa dari jendela kamarnya yang sedikit terbuka, jendela yang sama yang kulihat terbuka saat ia hilang. Melihat semuanya, ia melihat mobil mewah itu melaju kencang, melanggar lampu merah, dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Ia juga melihat dengan jelas siapa pengemudinya, pejabat itu, dalam keadaan mabuk, dan inilah inti masalahnya. Ayah sedang berada di puncak karirnya di perusahaan konstruksi besar. Karirnya, promosi, dan kestabilan finansial keluarga kami sangat bergantung pada koneksi bisnisnya. Dan koneksi terbesar ayah saat itu adalah pejabat yang terlibat dalam kecelakaan itu. Pejabat itu adalah klien utama, rekanan bisnis, dan sponsor terselubung bagi ayah. Ayah di hari berikutnya, mendengar bisik-bisik tentang kecelakaan itu dan siapa pelakunya. Ayah sangat cerdas. Ia segera menyadari bahwa Risa telah menyaksikan semuanya. Ayah tahu Risa adalah orang yang jujur. Risa akan bersaksi. Jika Risa berbicara, pejabat itu akan ditangkap dan karir ayah akan hancur seketika. Begitu juga semua proyek dan uang yang sudah mereka rencanakan. Keluarga kami akan jatuh dari kemewahan ke jurang kebangkrutan dan aib. Ayah dalam kepanikan yang egois dan fatal membuat keputusan yang mengerikan. Ia tidak bisa membiarkan Risa bicara.
karena itu berarti menghancurkan masa depan yang ia bangun, dan tentu saja, ayah tidak bisa membunuh putri kandungnya, jadi ia memilih jalan tengah yang kejam, mengeliminasi Risa dari tempat itu. Ayah dibantu oleh ibu yang ketakutan dan tertekan oleh ancaman kehancuran finansial. Mengatur semuanya dalam semalam, mereka mengatakan kepada Risa bahwa jika ia bersaksi, pejabat itu akan membalas dendam kepada seluruh keluarga. Mereka bilang, satu-satunya cara untuk melindungi kami adalah dengan menghilangnya Risa. Mereka membawa Risa secara diam-diam, bukan dengan mobil, tetapi melalui jaringan rahasia dan koneksi bisnis ayah. Risa disembunyikan di sebuah rumah terpencil di luar pulau. Di bawah penjagaan yang ketat, mereka memberinya identitas palsu dan mengancamnya, jika ia kembali, atau mencoba menghubungi siapapun, terutama aku, ayah akan dipenjara seumur hidup karena kolusi, dan ibu akan menderita sendirian. Mereka menggunakan rasa cinta dan kesetiaan Risa pada keluarga untuk memenjarakannya, dan begitulah, mereka menciptakan cerita pelarian yang sempurna, membiarkan kami semua, termasuk aku, berkubang dalam kepedihan kehilangan dan kebingungan, semua demi mempertahankan stabilitas dan masa depan mereka, stabilitas dan masa depan yang dibangun di atas kebohongan. Aku duduk di sana, di lantai kamarku yang remang-remang, terpaku, kata-kata Risa berputar-putar di kepalaku, membentuk kepingan-kepingan horor yang lengkap. Aku tidak bisa bernapas. Rasanya seolah paru-paruku dipenuhi debu dan asap dari puing-puing kepercayaan yang baru saja dihancurkan. Rasa sakit karena kehilangan Risa selama 8 tahun terasa ringan dibandingkan dengan kenyataan bahwa orang tua kami sendirilah yang merancang penderitaan itu. Aku memproses setiap detail, kunci gembok di kamar Risa, foto-foto yang diturunkan, kebisuan ayah, keaktifan ibu, semua itu bukan tanda duka, melainkan ketakutan, ketakutan akan terbongkarnya rahasia, ketakutan bahwa Risa akan kembali dan berbicara, menghancurkan ambisi ayah. Mereka tidak menghapus kenangan Risa karena sedih. Mereka menghapusnya karena Risa adalah bukti hidup dari kesalahan fatal mereka. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Kenapa kamu tidak mencari cara untuk menghubungiku? Tanyaku, suaraku parau, hampir tidak terdengar. Risa menatapku, matanya memohon maaf, tetapi tidak ada kepasrahan di sana. Mereka mengawasi Kumaya, tidak secara fisik setiap saat, tetapi ada orang-orang ayah di sekitar rumah itu. Mereka membuatku percaya bahwa jika aku melakukan satu kesalahan saja, bahkan hanya surat tanpa alamat yang jelas, mereka akan tahu, mereka mengancam, mereka bilang, jika aku bicara, tidak hanya karir ayah yang hancur, tetapi mereka juga akan memastikan kamu dan ibu hidup dalam kemiskinan yang memalukan. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Aku lebih baik menderita sendiri daripada melihatmu menderita karena keegoisan ayah. Air mataku mengalir, bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan yang membara. Aku menyentuh wajah Risa, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Kamu bukan melarikan diri, bisikku, kamu adalah Sandra. Sandra yang dikorbankan demi ambisi dan ketakutan mereka. Tawa dan tangis ibu yang kuhadapi selama 8 tahun, kesunyian ayah yang misterius, semua itu kini terkuak sebagai topeng, bukan kesedihan mendalam, melainkan kecemasan yang konstan karena takut kebenaran akan terkuak. Mereka telah membiarkan aku hidup dalam ilusi duka, sementara mereka melindungi rahasia yang jauh lebih jahat. Setelah kami terdiam beberapa saat, membiarkan kehancuran emosional itu berlalu, Risa menyeka air matanya dan kembali ke fokus yang dingin dan terarah. Ia tidak lagi terlihat seperti korban yang kembali, ia terlihat seperti prajurit yang siap berperang. Aku tidak kembali ke sini hanya untuk cerita sedih Maya, katanya, mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya yang ia gantung di kursi. Itu adalah flash drive kecil berwarna perak, tidak lebih besar dari ibu jari. Objek kecil itu terasa mengandung kekuatan yang sangat besar, seperti inti atom yang menunggu untuk meledak. Bukti apa yang kamu bawa? Tanyaku, mataku terpaku pada benda itu. Risa tersenyum pahit. Ayah mungkin cerdas dalam bisnis, tapi dia ceroboh di rumah. Di malam aku dibawa pergi, ayah dan ibu berdebat di ruang kerja. Mereka tidak tahu aku sudah menyiapkan perekam suara kecil yang kusembunyikan di saku jaket. Aku tidak mempercayai mereka sejak mereka mulai memaksaku untuk diam tentang kecelakaan itu. Ia menjelaskan. Flash drive itu berisi rekaman suara yang sangat jelas. Rekaman percakapan ayah dan ibu, yang merinci seluruh rencana ini, rencana penyembunyian, alasan keterlibatan ayah dengan pejabat itu, dan ancaman yang mereka gunakan untuk membungkam Risa. Itu adalah pengakuan mereka yang tak terbantahkan, direkam secara tak sengaja oleh ayah dan ibu sendiri. Aku sudah menduga, suatu hari aku akan membutuhkan ini, ujar Risa. Aku tidak akan kembali tanpa perlindungan diri.
Aku tidak ingin mereka punya kesempatan lagi untuk menutupiku. Kami menatap flash drive itu adalah kunci untuk membongkar kebohongan 8 tahun, untuk mengungkap kecelakaan fatal yang tersembunyi, dan untuk mengembalikan keadilan pada korban yang terlupakan. Malam itu kami tidak tidur. Kami menyusun strategi. Risa tidak ingin lagi ada rahasia. Ia hanya ingin kebenaran. Meskipun itu berarti menghancurkan keluarga kami, aku sepenuhnya mendukungnya. Tidak ada lagi perlindungan untuk mereka yang memilih ambisi di atas darah daging. Kami memutuskan untuk menghadapi ayah dan ibu segera. Menunda hanya akan memberi mereka kesempatan untuk merencanakan kebohongan atau pelarian lain. Kami harus bertindak saat mereka masih dalam keadaan panik dan tertekan. Oleh kepulangan Risa yang tak terduga, kita harus memberitahu ayah bahwa kita tahu isinya, kita harus membuat mereka mengaku. Ujarku. Risa mengangguk. Aku harus melihat penyesalan di mata mereka Maya, bukan hanya ketakutan akan kehilangan karir, tapi penyesalan atas apa yang mereka lakukan pada kita. Aku menyadari, Risa telah tumbuh menjadi seseorang yang kebal terhadap manipulasi emosional. Ia tidak lagi terintimidasi oleh ayah atau disenangkan oleh air mata ibu. Ia telah membayar harga yang terlalu mahal untuk kemerdekaannya ini. Saat subuh mulai menyingsing dan hujan perlahan mereda, kami keluar dari kamarku. Tekad kami bulat dan dingin. Sebanding dengan udara pagi yang menusuk tulang, kami berjalan menuruni tangga menuju ruang tamu, tempat ayah dan ibu pasti terjaga, dihantui oleh ketakutan akan konfrontasi yang tak terhindarkan. Kami menemukan mereka duduk di sofa ruang tamu yang sama, dalam posisi yang sama seperti semalam, tetapi kini mereka tidak berpura-pura menonton berita, mereka hanya duduk, dua sosok yang penuh kecemasan. Kami ingin bicara, kataku, suaraku kini sepenuhnya pulih, penuh otoritas. Risa berjalan ke tengah ruangan, flash drive perak itu tergenggam di tangannya, bersinar di bawah cahaya lampu pagi yang baru menyala. Ia adalah pusat gravitasi dari kehancuran yang akan datang. Ayah menatap objek kecil itu, dan kali ini tidak ada lagi kepura-puraan di wajahnya. Hanya ada kepahitan pengakuan. Ia tahu, permainan telah usai. Mata Risa bertemu dengan mata ayah. Sebuah duel tatapan yang penuh dengan sejarah, pengkhianatan, dan pembalasan. Kami berdiri di sana, di ruang tamu yang sama tempat kami dulu merayakan ulang tahun. Tempat kami membuka hadiah, yang kini terasa seperti ruang interogasi yang dingin. Ibu mencoba memecah ketegangan dengan gerakan yang kikuk dan suara yang gemetar. Oh, sayang, kenapa tegang sekali? Mari duduk, kita sudah menemukan Risa, itu yang penting. Sudah, mari kita lupakan masa lalu. Risa, sudah pulang. Kita akan membuat sarapan yang enak ya. Ibu berusaha keras mengembalikan suasana ke normal, ke ilusi yang selama ini ia pelihara. Risa tidak beranjak, ia memajukan dagunya, ekspresinya keras dan tanpa ampun. Melupakan masa lalu Bu, suara Risa terdengar tajam dan dingin, memotong udara seperti bilah pisau. Ibu dan ayah tidak hanya melupakan masa lalu, kalian menghapusnya, kalian menghilangkan aku dari hidupku sendiri, kalian membiarkan Maya hidup dalam duka, hanya demi uang. Kotor dan posisi di kantor ayah. Kalimat itu menghantam ibu tepat di dada, air mata yang sempat kering kini kembali membanjir. Tetapi ini adalah tangisan yang tertahan, penuh rasa malu. Ibu menoleh ke ayah, mencari dukungan, tetapi ayah masih diam. Seperti patung batu yang tak berdaya, semua pertahanan mereka telah runtuh. Keheningan yang terjadi selanjutnya mencekik kami bertiga. Ayah akhirnya angkat bicara, suaranya lemah dan parau, jauh dari suara tegas yang biasa ia gunakan saat memberi perintah. Ia terdengar seperti orang tua yang kelelahan dan ketakutan. Itu demi kalian berdua nak, demi masa depan kalian. Ayah tahu itu keputusan yang salah. Tapi pada saat itu ayah panik. Jika ayah jatuh, kita semua akan jatuh ke jurang kemiskinan dan aib. Pejabat itu punya kekuasaan. Ayah harus melindungi keluarga ini. Aku maju satu langkah, berdiri di samping Risa. Tidak. Ayah, potongku tajam. Itu demi ayah, demi mobil baru ayah, demi promosi ayah, demi rumah besar ini, bukan demi kami. Jika itu demi kami, ayah akan mencari cara lain. Ayah tidak akan mengunci Risa di tempat yang jauh dan membiarkan aku hidup sebagai kakak yang berduka. Ayah menyembunyikan Risa dan kebenaran agar ayah tetap bisa tidur nyenyak di malam hari. Kata-kata ayah tentang perlindungan keluarga terasa memuakan. Aku merasakan gelombang pengkhianatan yang mendalam. Mereka adalah orang tua kami, seharusnya menjadi pelindung, tetapi mereka justru menjadi ancaman terbesar dalam hidup kami. Risa tidak membiarkan perdebatan itu berlarut-larut dalam air mata dan pembelaan diri yang kosong.
Ia tahu satu-satunya bahasa yang bisa mereka pahami sekarang adalah bukti yang tak terbantahkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Risa berjalan menuju meja konsol di samping TV, tempat laptop keluarga diletakkan. Jari-jarinya yang mantap mencolokkan flash drive perak itu ke port USB. Ayah dan ibu mencoba menghentikannya. Refleks panik yang sia-sia. "Risa, jangan," seru ibu, setengah menjerit, wajahnya memucat total. "Tolong, ibu mohon nak, jangan lakukan ini." Ayah meskipun tidak bergerak, mengeluarkan suara geraman yang tertahan, perpaduan antara kemarahan dan ketidakberdayaan. Risa mengabaikan mereka berdua. Ia membuka folder di layar laptop, dan dalam keheningan yang tegang, ia menekan tombol play. Suara ayah yang jauh lebih muda memenuhi ruangan, suaranya sangat jelas, seolah ia berada di sana, di antara kami. Rekaman itu dimulai dengan suara lirih ibu yang ketakutan, diikuti oleh bisikan mendesak ayah, "Dia harus pergi malam ini sayang, tidak ada pilihan lain, pejabat itu akan tahu dia adalah saksi. Aku sudah mengatur tempatnya. Sangat jauh, dia tidak akan bisa menghubungi siapapun. Kita harus membuatnya percaya bahwa jika dia bicara, itu akan menghancurkan Maya. Dan kita, ini demi kelangsungan hidup kita, demi masa depan perusahaan." Suara ayah di rekaman itu terdengar dingin, logis, dan penuh perhitungan. Ibu di rekaman itu terdengar ragu, menangis, tetapi akhirnya setuju untuk membantu mengatur pelarian itu, menyembunyikan Risa di luar pulau di bawah pengawasan ketat. Rekaman itu membeberkan secara rinci bagaimana mereka merencanakan untuk membuat polisi percaya Risa lari, bagaimana mereka mengatur keuangan untuk membiayai penyembunyian, dan yang paling menyakitkan, bagaimana ayah berkata, "Kita harus membuat Maya percaya dia hanya melarikan diri karena masalah remaja, agar Maya tidak mencari terlalu jauh." Aku membiarkan rekaman itu berjalan hingga selesai. Suara pengkhianatan orang tua kami bergema di ruangan itu. Saat rekaman berakhir dan keheningan kembali, keheningan itu terasa berbeda. Itu adalah keheningan setelah ledakan besar. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangannya, terisak histeris. Kali ini tangisannya nyata, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa malu dan keputusasaan karena rahasianya terbongkar. Ia runtuh di sofa. Ayah yang sosoknya dulu terlihat begitu kuat dan tak terkalahkan, kini benar-benar hancur. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan, bahunya bergetar. Tidak ada lagi benteng, tidak ada lagi keangkuhan, hanya seorang pria yang ketakutan, yang ambisinya telah menghancurkan keluarganya sendiri. Aku menatap ayah, pria yang kuagumi seumur hidupku, yang memberiku pelajaran tentang moral dan integritas. Ternyata adalah orang yang rela mengorbankan putrinya sendiri demi uang dan status. Luka di hatiku terasa sangat dalam, perih, dan tak termaafkan. Risa mematikan laptop itu. Ia tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, hanya ketegasan yang dingin. Ia menatap ayah dan ibu, dua orang yang kini hanya menyisakan tumpukan penyesalan yang terlambat. "Pejabat itu masih berkuasa ayah," kata Risa, suaranya pelan tapi menusuk. "Korban kecelakaan itu, keluarganya tidak pernah mendapat keadilan. Sekarang dengan bukti ini, kita bisa mengubah itu." Ayah mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya yang kuyu. Ia memohon belas kasihan, memohon agar Risa menghapus rekaman itu. "Risa, jangan, ayah mohon, tolong jangan hancurkan semua yang telah ayah bangun. Beri ayah kesempatan kedua." Risa menatap ayah, tidak ada setitik pun kehangatan di matanya. "Kesempatan kedua ayah adalah membiarkan aku hidup di sana sendirian, tanpa keluarga, selama 8 tahun, jawab Risa dingin. Ayah sudah mengambil kesempatan itu, dan ayah gagal. Ucapan Risa itu adalah vonis final. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada lagi belas kasihan. Kata-kata itu menggantung di udara, membatalkan semua upaya ayah untuk membela diri. Ruang tamu itu kini terasa seperti penjara yang baru dibangun, dan ayah serta ibu adalah penghuninya. Ayah hanya bisa terisak pelan, tubuhnya yang besar terlihat menyusut di sofa. Ia bergumam, mengulang-ulang kata maaf dan bodoh. Tetapi kata-kata itu terlambat 8 tahun. Aku menatapnya, rasa sayangku telah terkikis habis, digantikan oleh kesadaran yang pahit. Orang ini telah mengorbankan putrinya, dan ia harus membayar harganya. Ibu masih terisak di sofa, akhirnya berhasil mengangkat wajahnya yang sembab. Ia menatap Risa dengan percampuran antara ketakutan dan semacam pengertian yang tragis. "Risa, apa yang akan kamu lakukan?" bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Risa memegang erat flash drive itu. "Aku akan melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan 8 tahun yang lalu, Bu, menegakkan kebenaran." Aku mengangguk,
mendukung keputusan Risa. Korban kecelakaan itu tidak mendapat keadilan, Bu. Risa dipenjara dalam kebohongan ini. Sudah cukup, kita harus mengakhiri ini. Aku menatap ibu, berusaha menanamkan keyakinan bahwa meskipun ini menyakitkan, ini adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati bagi kami bertiga, termasuk dirinya sendiri, bebas dari beban rahasia dan rasa bersalah. Tanpa menunggu jawaban atau penolakan lebih lanjut dari mereka, aku meraih tangan Risa. Kehangatan tangannya memberikan kekuatan padaku. Kami berjalan menjauh dari ruang tamu, meninggalkan ayah dan ibu dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak perlu berkata-kata lagi, keputusan telah dibuat. Kami bergegas keluar, udara pagi yang lembab dan sejuk terasa menyegarkan setelah suasana mencekik di dalam rumah. Kami mengendarai mobilku, menuju satu-satunya tempat yang bisa menangani kebenaran sebesar ini, kantor polisi. Perjalanan singkat itu terasa sangat panjang. Kami berdua diam, tetapi pikiran kami berlari kencang. Risa menyiapkan mentalnya, mengumpulkan setiap detail, setiap nama, setiap tanggal yang ia ingat tentang kecelakaan dan tempat persembunyiannya. Aku menyiapkan hatiku. Karena aku tahu, setelah ini hidup kami akan berubah secara permanen. Sesampainya di kantor polisi, petugas yang bertugas tampak terkejut melihat dua wanita yang terlihat lelah namun bertekad bulat. Kami tidak meminta petugas biasa. Kami meminta untuk berbicara langsung dengan Kepala Divisi Investigasi. Dan aku menggunakan nama dan koneksi keluargaku yang masih tersisa untuk memastikan kami didengar. Kami akhirnya dipertemukan dengan seorang polisi senior yang terlihat skeptis, namun bersedia mendengarkan. Kami menceritakan semuanya, mulai dari kecelakaan fatal 8 tahun lalu yang melibatkan pejabat tinggi kota, status Risa sebagai saksi kunci yang bersembunyi, hingga peran ayah dan ibu dalam mengatur hilangnya Risa demi melindungi karir ayah. Polisi itu mendengarkan dengan serius, ekspresinya berubah dari skeptis menjadi terkejut, lalu menjadi kemarahan yang tenang. Ketika Risa mencolokkan flash drive itu dan memutar rekaman suara ayah, keraguan terakhir polisi itu menghilang, ruangan itu sunyi. Hanya suara ayah di masa lalu yang mengakui kejahatannya. Itu adalah momen yang sangat kuat. Rekaman itu bukan hanya bukti atas hilangnya Risa. Itu adalah bukti kejahatan yang lebih besar, penyembunyian saksi, kolusi, dan korupsi yang melibatkan seorang pejabat penting yang selama ini dianggap tak tersentuh. Kami bersaksi bersama. Risa menceritakan tentang kecelakaan itu, detail mobilnya, dan wajah pejabat yang mabuk. Aku menceritakan tentang 8 tahun kebohongan dan penutupan yang kami hadapi di rumah. Aku menyerahkan semua dokumen yang Risa bawa, termasuk detail alamat persembunyian dan identitas palsu yang diberikan kepadanya. Kami berdua, kakak beradik yang dulu terpisah oleh kebohongan, kini bersatu oleh kebenaran. Dampak dari kesaksian kami mengguncang kota kecil kami seperti gempa bumi. Berita tentang kecelakaan yang tersembunyi selama 8 tahun dan keterlibatan keluarga terpandang segera menyebar luas. Pihak kepolisian bergerak cepat. Ayah, di hari yang sama, ditahan, bukan hanya karena penyembunyian saksi kunci dan persekongkolan, tetapi juga karena keterlibatan dalam praktik korupsi yang terungkap dari penyelidikan lebih lanjut terkait pejabat tersebut. Aku menerima telepon dari seorang petugas yang memberitahuku bahwa ayah telah ditangkap di rumah. Anehnya, aku tidak merasakan kesedihan, aku hanya merasakan pemenuhan keadilan yang dingin. Pejabat tinggi itu segera menjadi subjek investigasi ulang, bukti Risa tak terbantahkan, didukung oleh rekaman suara dan kesaksian kami. Ibu, situasi ibu lebih rumit. Meskipun ia membantu ayah dalam penyembunyian Risa, ia bertindak di bawah tekanan dan ketakutan kehilangan segalanya. Ia tidak ditahan, tetapi ia harus menghadapi konsekuensi sosial dan moral yang jauh lebih berat. Nama baik keluarga kami hancur. Dari keluarga yang terpandang, kami kini menjadi bahan perbincangan, simbol dari pengkhianatan dan kebohongan yang tersembunyi di balik fasad kemewahan. Aku kembali ke rumah sore itu, dan menemukan ibu duduk sendirian di sofa, persis tempat kami meninggalkannya. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya menatap kosong ke depan. Ia telah kehilangan suami, reputasi, dan ilusi kehidupan yang selama ini ia genggam. Aku duduk di sebelahnya. Tidak ada kata-kata yang kami tukar. Kami hanya berbagi keheningan yang baru, keheningan kebenaran yang pahit. 8 tahun rasa sakit itu, kini telah menemukan tempatnya. Risa tidak lagi harus bersembunyi. Kami akhirnya bebas. Meskipun kami bebas dari kebohongan, rumah kami terasa sangat kosong. Udara di dalamnya tidak lagi dipenuhi kabut rahasia, melainkan hampa, dingin, dan asing. Ayah tidak ada, ayah ditahan, menjalani proses hukum yang akan panjang. Aku duduk di samping ibu, yang hanya menatap kosong ke depan. Keheningan kami berlangsung lama, mungkin hingga matahari terbenam.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ingin kuucapkan terasa klise atau justru menyakitkan. Bagaimana aku bisa menghibur seseorang yang telah menghancurkan hidupku dan hidup adikku? Akhirnya ibu memecah keheningan, suaranya serak dan sangat lemah. Maya, apakah kamu membenci ibu? Aku menatapnya, matanya penuh penyesalan, bukan hanya karena tertangkap, tetapi penyesalan yang terlihat nyata karena telah menyakiti kami. Aku tidak tahu, Bu. Jawabku jujur, aku tidak tahu apa yang kurasakan. Aku marah, aku kecewa, tapi yang paling menyakitkan adalah ibu dan ayah memilih uang daripada kami, itu yang paling sulit dimaafkan. Ibu mulai menangis lagi, kali ini bukan tangisan histeris yang dulu ia pertunjukkan, melainkan tangisan sunyi yang menghancurkan. Ayahmu, dia meyakinkan ibu, dia bilang ini demi kita, demi masa depan, dia bilang Risa masih hidup, itu yang penting, dan kita hanya perlu bersabar. Ibu takut Maya, ibu takut kehilangan rumah, kehilangan semua yang kita punya. Ia berbicara dengan kejujuran, pengakuan seorang wanita yang memilih keamanan materi di atas moral. Hubunganku dengan ibu menjadi rumit. Penuh luka yang butuh waktu sangat lama untuk sembuh. Kami masih tinggal serumah. Tetapi ada dinding tak terlihat di antara kami. Kami berbagi meja makan, tetapi tidak berbagi hati. Kami berbagi kesedihan, tetapi tidak berbagi masa depan. Itu adalah harga yang harus kami bayar. Namun setidaknya, sekarang ada kejujuran di antara kami. Kami tidak lagi hidup dalam ilusi. Fokus utamaku tentu saja adalah Risa. Setelah memberi kesaksian, Risa kembali ke rumah, tetapi ia tidak bisa langsung kembali ke kehidupannya yang lama, kamar lamanya, yang kuncinya sudah dibuka ayah sebelum ia ditahan. Terasa asing baginya, semua barang di dalamnya, kenangan remaja yang terperangkap waktu. Terasa seperti peninggalan dari kehidupan yang sudah lama mati. Risa duduk di tempat tidurnya, menyentuh buku-buku sekolahnya, bingkai foto lama kami, ada kelelahan yang luar biasa di matanya. 8 tahun hidup dalam pengawasan, dalam ancaman, dalam kesendirian yang pahit, telah meninggalkan bekas yang dalam, bekas luka yang tidak terlihat. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang, katanya padaku suatu sore, saat aku menemaninya di kamar itu. Aku sudah kehilangan 8 tahun, aku terhenti di usia 17. Aku tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman kuliah, tidak punya teman-teman lagi. Suaranya dipenuhi rasa kehilangan yang nyata, ia bukan hanya kehilangan waktu, ia kehilangan identitas. Aku memegang tangannya, tangannya terasa lebih dewasa, lebih kuat, tetapi juga rapuh. Tidak apa-apa Risa, kamu tidak perlu mengejar waktu, kamu hanya perlu melanjutkan hidup dari sini, kamu telah melakukan hal yang benar, dan kamu telah membebaskan dirimu. Kami mulai dari awal, membatalkan identitas palsu yang diberikan ayah, mengurus dokumen resmi Risa yang asli. Kami menghabiskan waktu berjam-jam di kantor catatan sipil, mencoba membuktikan bahwa Risa, yang mereka anggap melarikan diri, sebenarnya adalah Sandra yang disembunyikan. Setiap langkah terasa sulit, tetapi setiap langkah kecil adalah kemenangan atas kebohongan masa lalu. Sementara kami berjuang di rumah, proses hukum untuk ayah dan pejabat tinggi itu terus berjalan. Berita di televisi dan surat kabar dipenuhi dengan detail skandal ini. Citra ayah yang dulunya dihormati, kini tercemar oleh kejahatan dan pengkhianatan. Yang paling penting, kebenaran tentang kecelakaan fatal itu akhirnya terungkap. Berkat kesaksian Risa yang terperinci dan bukti rekaman, pejabat tinggi itu didakwa, pejabat itu ditangkap, dan kasusnya dibuka kembali. Keluarga korban kecelakaan itu, yang selama ini hidup dalam kesedihan dan ketidakadilan, akhirnya mendapat kejelasan. Aku dan Risa memutuskan untuk menghubungi keluarga korban itu. Kami bertemu dengan mereka di sebuah kafe. Aku merasakan ketegangan dan rasa bersalah yang luar biasa. Keluarga itu, yang terdiri dari seorang istri dan 2 anak yang kini telah dewasa, menatap Risa dengan rasa penasaran dan syukur yang mendalam. Risa meminta maaf, bukan karena perbuatannya, tetapi karena keterlambatan. Maaf karena saya butuh waktu 8 tahun untuk berani bicara, kata Risa. Matanya berkaca-kaca. Saya adalah saksi kunci yang disembunyikan oleh ayah saya. Saya ingin Anda tahu bahwa kebenaran itu ada, dan saya telah membawanya pulang. Keluarga korban itu tidak menyalahkan Risa. Mereka berterima kasih. Air mata tumpah. Kali ini adalah air mata lega dan pemenuhan. Mereka akhirnya tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian orang yang mereka cintai akan menghadapi konsekuensinya. Itu adalah momen yang mengharukan dan transformatif. Risa tidak hanya mendapatkan kebebasannya, ia juga mengembalikan keadilan yang hilang. Setelah semua proses hukum dimulai dan keadilan bagi keluarga korban terjamin,
Risa mulai menghadapi tantangan terbesar, mencari tahu siapa dirinya setelah 8 tahun terhenti. Ia adalah wanita berusia 25 tahun. Namun jiwanya terasa seperti remaja 17 tahun yang terperangkap dalam sangkar. Kami tahu. Memulihkan trauma ini tidak bisa dilakukan sendiri. Aku membantunya mencari bantuan profesional. Seorang terapis yang fokus pada trauma jangka panjang dan isolasi. Butuh waktu baginya untuk membuka diri. Tetapi perlahan, Risa mulai berbicara tentang rasa takut, kesendirian, dan kemarahan yang ia pendam selama bertahun-tahun di rumah tersembunyi itu. Risa menemukan pelipur lara dalam seni. Dulu ia bermimpi kuliah seni, sekarang ia mengambil kuas lagi. Ia mengubah kamar lamanya, yang tadinya terasa seperti museum berdebu, menjadi studio kecil. Dinding yang tadinya polos, kini mulai dihiasi oleh lukisan-lukisan abstrak yang kuat, lukisan tentang air mata, badai, dan garis-garis pagar. Itu adalah cara Risa mengeluarkan semua emosi yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Lukisan-lukisan itu sangat gelap pada awalnya, penuh dengan warna hitam dan merah. Namun seiring berjalannya waktu dan sesi terapi, warnanya mulai berubah, muncul warna biru yang tenang, hijau yang menyejukkan, dan kuning yang melambangkan harapan. Aku melihat proses pemulihannya melalui kanvas, melihat Risa perlahan-lahan menyembuhkan dirinya sendiri, mengubah luka menjadi karya seni. Aku sering melihat Risa berdiri di depan jendela kamarnya, jendela yang sama tempat ia melangkah keluar 8 tahun lalu. Kini ia tidak lagi melihatnya sebagai gerbang menuju kehampaan, tetapi sebagai bingkai menuju dunia yang baru. Aku perlu belajar hidup Maya, katanya suatu sore, bukan sekadar bertahan hidup, tapi benar-benar hidup. Risa memutuskan bahwa ia tidak akan terburu-buru mengejar ijazah kuliah. Ia memilih untuk mengikuti kursus-kursus singkat, mencoba berbagai hal yang dulu ia lewatkan. Ia belajar bahasa asing, mengambil kursus fotografi, dan yang paling mengejutkan, ia mulai bekerja secara sukarela di sebuah penampungan hewan lokal. Ia menemukan ketenangan di tengah kesibukan yang sederhana itu. Ia belajar berinteraksi dengan orang asing lagi, perlahan-lahan membangun kembali keterampilan sosial yang hilang akibat isolasi. Ia tidak lagi menyembunyikan masa lalunya. Jika ada yang bertanya, ia akan menceritakan sedikit, tetapi dengan fokus bahwa ia adalah seorang survivor, bukan korban. Bagiku melihat Risa berkembang adalah terapi terbaik. Selama 8 tahun, aku hidup dengan rasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Kini dengan mendukungnya mengambil alih kendali hidupnya, aku merasa ikut menyembuhkan luka diriku sendiri. Hubungan kami menjadi lebih dalam, diikat bukan hanya oleh darah, tetapi oleh kebenaran yang pahit dan perjuangan bersama. Tentu saja tidak semuanya mudah. Ada hari-hari ketika Risa mengalami flashback, terutama saat ada kabar terbaru tentang persidangan ayah. Ada hari-hari ketika ia hanya bisa meringkuk di kamar, merasa takut dan rentan. Pada hari-hari seperti itu, aku hanya duduk di sebelahnya, tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan kehadiranku menjadi jangkar yang kokoh. Kami belajar bahwa pemulihan tidak linier. Itu adalah proses yang berliku-liku, tetapi kami punya satu sama lain, dan kami punya kejujuran yang jauh lebih berharga daripada semua uang dan kemewahan yang dulu kami miliki. Sementara kami membangun hidup baru, proses hukum ayah berjalan, sidang-sidang itu sulit. Kami, aku, Risa, dan ibu harus menghadirinya. Melihat ayah di balik jeruji besi, mengenakan seragam penjara, adalah pemandangan yang menyedihkan dan menegaskan realitas baru kami. Ia terlihat lebih tua, lebih rapuh. Dalam salah satu kesempatan, ayah meminta bertemu Risa. Risa setuju, tetapi ia meminta aku menemaninya. Pertemuan itu canggung dan menyakitkan. Ayah menangis, memohon maaf lagi dan lagi. Ayah menyesal Risa, bukan hanya karena ayah tertangkap, tapi karena ayah telah merenggut waktu dan kebahagiaanmu. Ayah hanya ingin kamu tahu, kamu selalu menjadi putri kesayangan ayah. Risa mendengarkan dengan tenang. Ia tidak menangis, ia hanya menatap ayah dengan mata yang telah melihat terlalu banyak. Aku memaafkanmu ayah, sebagai seorang putri, kata Risa dengan suara mantap, tapi sistem hukum harus mengambil jalannya. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan pada keluarga kita dan pada keluarga korban itu. Risa memaafkan, tetapi tidak membebaskan ayah dari konsekuensi tindakannya. Itu adalah momen kedewasaan yang menyakitkan, dan ibu memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Meskipun namanya sudah tercemar, ia mulai bekerja sebagai relawan di komunitas, mencoba menebus rasa bersalahnya. Hubungan kami perlahan membaik, sedikit demi sedikit. Satu percakapan jujur dalam satu waktu, aku mulai melihat di mata ibu, bukan lagi ketakutan akan kehilangan harta, tetapi penyesalan yang tulus atas pengkhianatan emosionalnya.
Setahun kemudian kami kembali ke kantor polisi, kali ini untuk menerima dokumen resmi yang memastikan ayah dan pejabat tinggi itu telah menerima vonis hukuman yang setimpal, keadilan telah ditegakkan sepenuhnya. Risa, setelah proses yang panjang akhirnya mendapatkan identitas dirinya kembali, ia tidak lagi harus bersembunyi. Ia tidak lagi terikat oleh rahasia orang tuanya, ia mengambil keputusan besar, ia akan meninggalkan kota kecil ini untuk sementara waktu. Aku ingin pergi Maya, aku ingin melihat dunia yang ayah coba sembunyikan dariku, aku ingin melukis pemandangan yang nyata, bukan yang ada di kepalaku. Aku ingin mencari tahu siapa Risa yang seharusnya. Aku memegang tangannya di ambang pintu rumah kami, di belakang kami, rumah itu terasa sepi, tetapi tidak lagi mencekik, kami telah mengosongkannya dari kebohongan. Aku akan ada di sini, kapanpun kamu siap kembali, rumah ini dan aku akan menunggumu. Risa tersenyum, senyumnya kini berbeda. Itu adalah senyum kebebasan, bukan kepolosan. Ia mengenakan ransel besar, kuas lukis terselip di saku luarnya. Ia adalah seorang traveler, seorang pencari jati diri. Ia tidak lagi terikat pada trauma masa lalu. Ia telah memutuskan, ia tidak akan menjadi korban, tetapi penulis cerita hidupnya sendiri. Hari keberangkatan Risa adalah hari yang cerah, kontras dengan malam badai saat ia kembali. Kami berdiri di ambang pintu, pintu yang sama yang dulu terkunci dan penuh rahasia. Kini pintu itu terbuka lebar, menyambut masa depan yang tak terduga. Ibu berdiri di sampingku, ia tidak banyak bicara, tetapi ada air mata di matanya. Air mata itu terasa berbeda. Itu adalah air mata bangga dan penyesalan yang damai. Ia memeluk Risa lama sekali. Jaga dirimu nak, cari kebahagiaanmu, jangan pernah takut. Lagi, bisik ibu, itu adalah restu yang tulus. Pengakuan seorang ibu yang telah belajar dari kesalahan terbesarnya. Aku menatap Risa, mengamati betapa jauh ia telah melangkah. 8 tahun yang hilang tidak bisa dikembalikan. Tetapi 8 tahun penderitaan itu telah menempa jiwanya menjadi baja. Ia tidak lagi memiliki kepolosan remaja yang dulu, tetapi ia memiliki kebijaksanaan seorang survivor sejati. Ia telah menghadapi kegelapan dalam dirinya dan kegelapan di dalam keluarganya, dan ia keluar sebagai pemenang. Risa memelukku, pelukan yang kini terasa utuh, penuh kasih sayang tanpa beban rahasia. Terima kasih Maya, terima kasih karena kamu tidak pernah berhenti mencariku, bahkan ketika kamu tidak tahu harus mencari kemana. Aku akan selalu di sini Risa. Kembalilah sebagai dirimu yang paling bahagia. Kami melihatnya berjalan menjauh, ranselnya terlihat berat, tetapi langkahnya ringan. Ia berjalan ke stasiun kereta, menuju petualangan yang belum terlukis. Kami tidak tahu berapa lama ia akan pergi. Setahun, 2 tahun, atau lebih, kami juga tidak tahu kemana tujuannya. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah Risa yang pergi kini adalah Risa yang bebas. Setelah Risa pergi, rumah itu terasa hening, tetapi itu adalah keheningan yang bersih. Kami telah membersihkannya dari debu kebohongan. Aku dan ibu melanjutkan hidup kami, menjalani hari-hari dengan jujur. Aku kembali fokus pada pekerjaan dan hidup sosialku yang sempat terabaikan. Aku menerima bahwa keluarga kami tidak akan pernah kembali normal, tetapi kami bisa menjadi keluarga yang baru, yang lebih jujur. Aku dan ibu menemukan cara baru untuk berkomunikasi, menghindari topik yang terlalu menyakitkan, tetapi selalu terbuka tentang perasaan kami. Ibu perlahan-lahan menjual beberapa aset milik ayah, untuk membayar denda hukum dan juga untuk membiayai kehidupannya sendiri. Ia hidup sederhana, jauh dari kemewahan masa lalu, tetapi ia terlihat lebih tenang. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dalam penebusan yang ia jalani. Ia sering mengirim surat ke Risa, surat yang penuh dengan cerita tentang hari-harinya dan permohonan maaf yang terus berulang. Sesekali aku mengunjungi ayah di penjara, kunjunganku didorong oleh rasa kewajiban. Bukan lagi rasa sayang yang tak terbatas. Aku memberitahunya tentang Risa, tentang perjalanannya, dan tentang persidangan pejabat itu yang berakhir dengan vonis bersalah. Ayah mendengarkan, dan setiap kali ia mendengar nama Risa, matanya akan dipenuhi air mata. Ia menjalani hukumannya, membayar harga atas ambisi dan pengkhianatan yang ia lakukan. Aku sadar bahwa trauma tidak hilang begitu saja. Kami hidup dengan bayangan masa lalu, dengan bekas luka dari kebohongan yang nyaris menghancurkan Tetapi kami belajar untuk hidup berdampingan dengan bayangan itu. Kami belajar bahwa kekuatan keluarga tidak terletak pada seberapa sempurna kami terlihat, tetapi pada seberapa jujur kami saling menyembuhkan. Beberapa bulan berlalu, kabar dari Risa datang melalui kartu pos dari kota-kota kecil yang asing, pegunungan yang megah, dan tepi laut yang sunyi. Ia tidak menceritakan detail,
tetapi ia selalu menyertakan sketsa cepat atau lukisan kecil di belakang kartu pos itu. Sketsa itu menunjukkan kemajuan yang luar biasa, warna-warna yang digunakannya cerah dan berani. Lukisannya tentang cahaya yang menyentuh puncak gunung, tentang ombak yang tenang, dan tentang wajah-wajah orang asing yang tersenyum. Risa telah menemukan suaranya, dan suaranya adalah warna dan kanvas. Dalam salah satu kartu pos dari sebuah desa di Eropa, Risa menulis, "Maya, aku baik-baik saja, aku melukis setiap hari, aku belajar memaafkan diriku karena tidak bisa kembali lebih cepat. Aku belajar memaafkan mereka, karena itu satu-satunya cara untuk bebas. Aku menemukan diriku di setiap warna yang kugoreskan." Kata-kata Risa menegaskan keyakinanku, ia tidak hanya bepergian untuk melarikan diri, tetapi untuk menemukan apa yang hilang darinya, masa depan. 2 tahun kemudian, aku sedang menyiram bunga di halaman ketika sebuah taksi berhenti di depan rumah. Dari dalam taksi Risa melangkah keluar, ia tidak lagi mengenakan jaket hoodie lama, ia mengenakan mantel yang elegan, rambutnya dikepang dengan indah, dan ia membawa koper kecil serta tas kanvas besar yang penuh dengan gulungan lukisan. Kami berlari dan berpelukan. Pelukan itu terasa lebih kuat, lebih hangat, dan lebih matang. Ia terlihat berbeda. Matanya tidak lagi memiliki kedalaman yang dingin, tetapi bersinar dengan pengalaman dan kedamaian. Aku kembali Maya, aku sudah menemukan apa yang hilang. Kami masuk ke dalam rumah, ibu yang sedang membaca, terkejut dan menangis bahagia. Itu adalah reuni yang sebenarnya, bebas dari agenda rahasia dan ketakutan. Risa mengeluarkan gulungan lukisan dari tasnya. Itu adalah lukisan yang ia buat selama perjalanannya. Setiap lukisan menceritakan sebuah kisah, sebuah babak baru dalam hidupnya. Lukisan terakhir yang ia tunjukkan adalah yang paling istimewa, itu adalah lukisan rumah kami. Tetapi di mata seninya, rumah itu tidak lagi suram, ia dipenuhi cahaya pagi, dengan 2 sosok wanita di ambang pintu yang tersenyum satu sama lain. Rumah itu terlihat kokoh, bukan karena dindingnya, melainkan karena akar yang mengikatnya. Aku kembali untuk memulai sebuah studio di sini, di kota ini, kata Risa. Aku tidak akan lari dari tempat yang dulu menyakitiku, aku akan mengubahnya menjadi tempat yang memberiku kekuatan. Kisah kami bukanlah tentang akhir yang sempurna, melainkan tentang akhir dari sebuah kebohongan dan awal dari sebuah kebenaran. Kami telah kehilangan masa lalu yang kami kenal, tetapi kami telah menemukan diri kami. Yang sesungguhnya, kami adalah keluarga yang hancur, tetapi kami membangun kembali diri kami dari reruntuhan. Sepotong demi sepotong, Risa berdiri di ambang pintu rumahnya yang baru. Ia tidak lagi Sandra, ia adalah seniman, saudari, dan seorang wanita yang telah menemukan keadilan dan kedamaian, dan aku adalah kakak yang bangga. Yang akhirnya bisa menutup jendela yang terbuka 8 tahun lalu, karena adikku sudah kembali, dan ia membawa cahaya. Hikmah utama dari kisah ini adalah, pengkhianatan yang paling menyakitkan seringkali datang dari orang terdekat. Mengajarkan kita bahwa integritas dan kejujuran jauh lebih berharga daripada keamanan materi atau reputasi sosial. Cerita ini menunjukkan bahwa kebohongan, sekecil apapun, akan tumbuh menjadi beban yang menghancurkan dan mengikis fondasi keluarga. Keputusan ayah dan ibu untuk mengorbankan Risa demi karir mengajarkan pelajaran pahit tentang prioritas yang salah dan dampak jangka panjang dari ambisi yang egois. Di sisi lain, kepulangan Risa dengan membawa kebenaran menegaskan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Meskipun tertunda, pelajaran hidup yang paling mendalam adalah bahwa proses penyembuhan dan pemulihan, seperti yang dialami Risa dan Maya, dimulai dengan penerimaan kebenaran yang pahit dan keberanian untuk menghancurkan ilusi yang nyaman. Untuk pulih, seseorang harus berani meninggalkan peran sebagai korban dan mengambil kendali sebagai penulis cerita hidupnya sendiri. Akhirnya kisah ini mengajarkan bahwa, meskipun keluarga bisa hancur, cinta dan persaudaraan sejati yang dibangun di atas kejujuran akan menjadi jangkar yang kokoh untuk membangun kembali kehidupan yang lebih autentik dan damai.